Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman di biografi. Bertemu lagi dengan saya, Khalif Bayardi, dan saya ucapkan adil kata limo, bajura min kasaruga, basengat kajukata. Ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah antropologi dan sosiologi. Kemarin sudah pembukaan sudah saya sampaikan, dan berikutnya saya mulai lagi, dan kali ini akan saya mulai dengan coba kita lihat nanti sebetulnya ada beberapa hal yang secara keseluruhan akan kita bahas mengenai sosiologi dan antropologi ini. Perkenalan kemarin sudah, dan mungkin pengertian dan sejarah antropologi serta perkembangannya. Lalu kemudian untuk mewakili sosiologinya, nanti pengertian dan konsep-konsep pada masyarakat mengenai pluralitas bangsa Indonesia, pengertian konsep kebudayaan, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, dan mungkin kita diskusikan hal-hal lain juga. Jadi nanti bisa saya jelaskan beberapa mengenai hal-hal yang up to date atau hal-hal yang kontekstual di sekitar kita, terutama tentang konsep masyarakat dan pluralitas bangsa Indonesia ini. Oke. Mungkin kita akan lihat bagaimana kita awali dengan beberapa diantaranya yang kemarin sempat kita bahas, adalah bagaimana objek material dari manusia. Nah, di dalamnya nanti sosiologi akan saya masukkan pada pembahasan mengenai sistem sosial yang merupakan bagian dari sistem sosial atau sistem kekerabatan dan sistem organisasi. Jadi di sini kita tidak akan bahas tentang tentang hal yang pertama, karena ini nanti akan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kita akan belajar antropologi, bukan teologi di sini, sehingga kita melihat bahwa dalam sosiologi kita akan mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam antropologi kita melihat manusia adalah makhluk budaya. Oke. Lalu kemudian sebagai makhluk individu kita membahas itu secara personal atau tentang personality atau kepribadiannya. Secara sosial ini kita lihat manusia sebagai kelompok atau manusia yang selalu berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian makhluk budaya ini makhluk yang berpikir sehingga menciptakan hasil karya atau berkreasi. Oke, kita mau lihat bahwa di sini manusia adalah Homo sapiens. Manusia itu berpikir, manusia itu cerdas. Secara biologis kita lihat bahwa manusia berdiri tegak, berdiri dengan dua kaki, atau makhluk atau hewan yang menggunakan akal dan pikiran, bisa berbahasa, berbudaya. Manusia memiliki berbagai macam sebutan: Homo sapiens, Homo faber, dapat mempergunakan alat, Homo loquens, dapat berkomunikasi, berbicara, berbahasa, Homo
socius atau homo socialis, memiliki kemampuan untuk berkelompok. Bahkan tidak bisa ketika manusia itu tidak berkelompok, antisosialnya manusia, dia tetap akan berinteraksi dengan orang lain, karena manusia bukan seperti hewan-hewan lain yang menetas dari telur langsung bisa berjalan, atau begitu lahir dia sudah bisa berlari-lari. Manusia memang khas, berbeda dengan makhluk lain. Manusia juga memiliki kebutuhan dan mampu memenuhi kebutuhannya dengan bertukar dan lain sebagainya, sehingga disebut homo economicus, homo religius, karena manusia memiliki imajinasi mengenai sesuatu yang adikodrati, sesuatu kekuatan yang jauh melampaui manusia yang mengatur segalanya, dan ini lepas dari dan ini merupakan sistem pengetahuan yang paling awal, dan ketika itu terinstitusi, maka kepercayaan tersebut, keyakinan tersebut seringkali kita sebut agama. Sementara kalau belum terinstitusi, belum terkotak-kotak, itu kita sebut religi, keyakinan, atau spiritualitas. Memodalkan kemampuan untuk mendelegasikan pekerjaan. Manusia bisa berbagi pekerjaan dengan yang lain, bisa bekerja sama, bisa dia berada di dalam satu sistem sosial yang kompleks. Untuk saat ini semakin hari semakin kompleks. Nah, manusia juga memiliki kemampuan untuk mewariskan kebudayaannya. Maka kebudayaan tersebut sering kali disebut supraorganis, bisa diwariskan pada generasi berikutnya, bisa diajarkan. Hal ini juga mengapa manusia juga bisa akhirnya dengan sistem tertentu bisa membentuk sistem pendidikan formal, lalu kemudian manusia bisa mewariskan dengan berbagai macam cara, baik komunikasi langsung, baik komunikasi tidak langsung, dengan tulisan, dengan buku yang dibaca orang-orang sebelumnya, orang-orang generasi sesudahnya, sehingga menjadi kemampuan tersebut dapat diwariskan, dapat dikembangkan, dan menjadi maju seperti hingga hari ini. Dalam unsur kebudayaan, dalam arti seni, manusia juga bisa menuangkan berbagai macam ekspresi rasa keindahan atau yang sering disebut estetika. Dalam salah satu unsur budaya, hal ini disebut sistem kesenian. Kemudian manusia memang, sebagai kesimpulannya, manusia memiliki berbagai macam sebutan yang menunjukkan bahwa manusia memang makhluk multidimensional. Dia bisa sebagai apa saja, bisa sebagai apapun yang dia inginkan, dan dia bisa menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan multi topeng, multi identitas, bahkan kemampuan adaptasi budaya satu dengan budaya lain. Oke, berikutnya, manusia juga adalah makhluk yang paradoks juga.
Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak ada satupun yang sama persis. Jadi masing-masing memiliki ciri khas pada setiap individu. Bahkan pada orang-orang kembar sekalipun. Namun demikian manusia juga sebagai makhluk sosial, dia tidak dapat hidup sendiri. Dia akan secara emosional pun, secara afeksi manusia juga akan merasa kesepian ketika tidak ada manusia lain yang diajak untuk berinteraksi, berbagi identitas, berbagi perasaan dan apapun. Sebagai individu, manusia punya ego, punya kebutuhan sendiri. Tapi sebagai makhluk sosial, manusia harus seringkali mengesampingkan egonya, mengesampingkan dorongan-dorongan akan kebutuhannya. Manusia juga harus berbagi, memiliki tanggung jawab sosial dan lain sebagainya jika ada, atau jika merasa bertanggung jawab. Oke, kita akan coba lihat beberapa hal. Oke, kita kembali ke antropologi. Nah, pada dasarnya dulu antropologi memang ingin mencari asal-usul terjadinya manusia, sehingga dulu awalnya teori-teori awal antropologi terpengaruh oleh teori evolusinya Darwin. Mereka tertarik penemuan-penemuan fosil, dan mereka dapat menyusun sebuah model evolusi dengan asumsi beberapa makhluk lain juga berevolusi. Dan ini juga kemudian terus berkembang, karena dalam antropologi tidak hanya teori evolusi, di sana ada teori difusi, teori fungsionalisme dan seterusnya. Ya, ini ruang untuk antropologi yang awal, lebih pada sesuatu yang ada pada masa lalu. Teori-teori lama yang bersifat historis, asal-usul sebarannya. Nah, di sini antropologi dulu bukanlah ilmu yang muncul dari filsafat sebagaimana ilmu lain. Ilmu antropologi beranjak dari catatan-catatan perjalanan ketika orang-orang Eropa mulai bergerak menyebar keliling dunia, yang dipelopori oleh bangsa Spanyol, Christopher Columbus, dan diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa yang lainnya. Mereka mulai menjelajah ke Afrika, mereka menyeberangi Samudra Atlantik hingga sampai ke daratan yang hampir saat ini kita sebut sebagai Amerika. Lalu kemudian banyak dari catatan-catatan perjalanan itu mendapatkan tulisan-tulisan lengkap, ya walaupun saat itu masih sangat-sangat
etnosentris, atau ya mereka mengatakan bahwa peradaban orang-orang di luar Eropa itu lebih rendah. Saat itu mereka menyebutnya primitif, tapi hari ini diperhalus menjadi indigenous people. Tulisan-tulisan tersebut akhirnya disebut sebagai etnografi, dan mereka yang mempelajari etnografi di perpustakaan pusat pendidikan, perpustakaan ya semacam perguruan tinggi, itu mereka disebut etnolog, karena ilmunya saat itu masih disebut etnologi atau ilmu tentang etnis yang ada di dunia. Dan para scholar, para akademisi Eropa pada saat abad sampai pada ya 15-16 tersebut banyak tertarik dengan kehidupan orang-orang di luar Eropa. Nah, mereka mulai abad 17, abad 18, proses, kita tahu dari sejarah bahwa saat itu terjadi proses kolonialisasi, atau kita sering menyebutnya penjajahan bangsa Eropa. Dan seperti yang saya katakan tadi di sini, bahwa bangsa Eropa mengatakan bahwa bangsa-bangsa di luar Eropa itu masih primitif, buas, dan lain sebagainya, belum maju. Dan itu pendapat orang Eropa pada waktu itu. Akhirnya pada saat abad 19, di mana ilmu pengetahuan mulai muncul, ilmu pengetahuan ilmiah mulai muncul di ilmu, terutama ilmu eksak, ilmu fisik. Dan saat itu masih sangat dipengaruhi teori-teori yang sangat empiris, teori-teori yang rasional, sehingga mereka berusaha menyusun fase-fase aneka warna kebudayaan manusia itu merupakan salah satu sampel atau contoh-contoh dari proses evolusi. Dan mereka mendeskripsikan bangsa-bangsa di luar Eropa itu adalah sebagai contoh bangsa-bangsa atau kebudayaan-kebudayaan, sisa-sisa kebudayaan kuno yang sangat-sangat etnosentris sekali, sangat-sangat segalanya diukur dari kebudayaan mereka sendiri. Akhirnya mereka mulai muncul teori difusi selain teori evolusi, bahwa teori difusi yang menyatakan bahwa kebudayaan itu menyebar dari satu peradaban, menyebar ke dari satu peradaban di suatu tempat, menyebar ke wilayah-wilayah lain. Dan biasanya pada saat itu memang difusi kebudayaan menyebar seiring dengan migrasi dari manusia pemilik kebudayaan tersebut. Nah, di sini awal abad 20, negara Eropa memiliki banyak koloni-koloni di luar Eropa, sehingga mereka selain mendapatkan sumber daya alam, menguasai wilayah, mereka juga, untuk beberapa akademisinya, mereka juga mencoba mempelajari kondisi sosial budaya. Abad ke-20, sebelum milenium lalu, pada milenium lalu, sebelum tahun 2000, dari tahun 1900,
etnologi menjadi ilmu yang sudah disebut antropologi, digunakan untuk mempelajari kebudayaan adat istiadat bangsa-bangsa jajahan, karena dengan mempelajarinya mereka bisa dengan mudah memahami, kemudian dengan mudah pula menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya, sehingga perundingan-perundingan juga bisa diterima pada negara jajahan untuk meredam perlawanan dan lain sebagainya. Sampai berikutnya bahwa ilmu antropologi menjadi semakin kompleks, semakin maju, teori muncul berbagai macam teori dan lain sebagainya, berkembang lebih mendetail, lalu kemudian metode-metodenya juga semakin jelas. Walaupun di Indonesia baru dikenal mungkin sekitar tahun 70-an. Dan akhirnya antropologi juga tidak hanya mempelajari kebudayaan tradisional, sehingga antropologi saat ini juga mempelajari kondisi budaya dalam arti yang aktif. Bahkan sampai hari ini selain etnografi, ada istilah juga etnografi, karena ruang wilayah itu tidak hanya pada ruang real, tapi juga berada pada ruang-ruang virtual atau dunia maya. Dan berbagai objek formal dari antropologi ini juga banyak mengalami perubahan, banyak mengalami perkembangan pesat. Mungkin sebagaimana di mata kuliah geografi budaya nanti akan dijelaskan juga berbagai macam pandangan objek formal yang baru ini, karena di sini nanti penggunaan pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan para antropolog ini digunakan di berbagai macam dunia, termasuk di geografi budaya. Di sini setelah masa kolonial, mereka yang mempunyai idealisme untuk mempelajari kebudayaan masyarakat tradisional, mereka merasa kehilangan karena masyarakat asli itu di seluruh dunia hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, karena tidak ada masyarakat yang tidak terpengaruh oleh atau tidak menggunakan kebudayaan barat ataupun kebudayaan aslinya. Seperti hari ini banyak negara-negara yang memang kehilangan identitas kebudayaannya, identitas dirinya, karena kebudayaan yang mereka gunakan itu tidak lagi kebudayaan yang memang dulunya ada, tapi banyak yang adaptasi. Nah, akhirnya pada tahun 60-an inilah antropologi mulai menjadi ilmu yang mapan, ilmu yang mempunyai tujuan-tujuan praktis, ilmu-ilmu yang akhirnya ya digunakan juga buat kepentingan politis, dan beberapa di antaranya juga sebagai ilmu-ilmu yang digunakan sebagai alat untuk mengkritisi suatu kebijakan, mengkritisi suatu kondisi yang berisi keprihatinan tentang perkembangan kondisi kebudayaan hari ini yang seringkali tujuannya dirasa kurang jelas. Nah, inilah tujuan akademis dari antropologi pada tahun 60-an.
holistik dengan apa yang dipelajari mulai dari atmosfer sampai ke hidrosfernya, karena antropologi ini nanti juga memiliki banyak unsur-unsur yang ketika ada manusia, disitulah manusia itu, maaf tadi agak sedikit terganggu karena akhirnya ya seperti itu. Kita mungkin untuk pembahasan berikutnya saya lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, sehingga nanti bisa lebih lebih jelas lagi tentang pengertian konsep masyarakat dan pluralitas bangsa Indonesia. Itu nanti akan bagaimana sosiologi dan antropologi coba kita gunakan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Terima kasih.